Ini adalah ceritaku semasa kuliah di Malang sekitar tahun 2012 hingga 2013. Jadi waktu itu aku udah nyelesain semua matkul wajib dan sudah selesai magang di tahun 2011. Skripsi. Nanti dulu, nunggu teman-teman YG masih ngulang matkul. Menjunjung tinggi solidaritas angkatan coy. Karena merasa punya banyak waktu luang, aku manfaatin nyari aktivitas luar kampus. Seperti ikut komunitas fotografi, Android Malang, dan beberapa komunitas sosial lain. Pada saat itu, aku pun menerima job graphic design dan fotografi sebagai freelance. Nih foto pecu dulu. Singkat cerita, ada senior kampusku yang kebetulan kakak kelasku di SMA juga, namanya Niko. Mas Niko sama kayak aku, dia nyambi kerja sampingan selama ngerjain skripsi. Di kampusku, sangatlah wajar kalau angkatan-angkatan tua tuh lama lulusnya karena asik nyari duit. Mas Niko ini dulunya kerja di IO yang ngurusin event 2 produsen HP, laptop dan properti. Sampai akhirnya dia jadi sales properti di Surabaya. Beberapa kali dia minta bantuanku untuk bikin desain promo jualannya, seperti desain poster event, brosur DLL. Tapi namanya freelance dan dibayar oleh individu, upah YG ku terima gak gede. Setelah beberapa kali orderan, aku ditawarin Mas Niko untuk kerja di developer tempat dia kerja. Tentunya sebagai graphic designer dengan status karyawan kontrak 6 bulan, lalu diperpanjang 12 bulan. Gajinya ya jelas gak gede, lawang belum lulus S1. Setidaknya ada penghasilan pasti tiap bulan. Oleh karena itu, selama kerja di sana aku numpang nginep di kos teman YG kuliah di Surabaya. KL weekend balik ke Malang. Foto hanya pemanis buatan. Nokia apa tuh? Jadi waktu itu developer tempat aku kerja sedang bikin proyek baru, yaitu sebuah apartemen mid-class 3 tower. Karena itulah tenagaku dan pikiranku dibutuhkan. Pertama kali aku ke sana, aku sempat heran karena kupikir udah ada kantor marketingnya yang megah. Ternyata masih berupa lahan kosong dengan pohon-pohon tinggi dan besar serta tumbuhan 2 yang lebat. Tapi kantor untuk kita sudah disiapkan di basement, di bawah parkiran sebuah restoran soto ambengan dan lontong balap. Lahan YG akan dibangun apartemen nantinya itu ada di belakang resto tersebut. Note, dulu kantor marketingnya belum ada ya guys. Di gambar udah aku sertakan karena males aja bikin 2 layout gambar. Seperti cerita urban legend YG sering kita dengar bahwa lahan kosong biasanya dihuni makhluk-makhluk dimensi lain, terlebih banyak pepohonan tinggi dan besar. Tapi buatku YG waktu itu masih baru di sana, ya udah aku anggap angin lalu aja. YG penting aku di situ kerja benar dan dibayar. Sebelum aku mulai, buat kalian yang tahu persis lokasi apartemen ini, tolong jangan di-spill ya. Karena developer dan apartemen ini masih beroperasi sampai saat ini. Penghuni apartemen nanti jadi ketakutan. Gitu, cerita mistis pertama kali, aku dapatkan dari seorang driver, namanya Pak Gito. Dia ini aslinya Kediri, dia di sini jadi sopir salah satu manajer di kantor. Keluarganya tinggal di Kediri. Jadi setiap setelah nganterin manajer pulang, dia balik kantor. Kebetulan di kantor dikasih ruangan YG dijadiin kamar buat tidur sopir dan OB. Waktu itu sekitar jam 9 malam, aku dan beberapa karyawan kantor lemburan. Karyawan di sana juga mayoritas masih single, jadi woles di kantor sampai malam. Layout kantor kita gini. YG ada imak itu menjaku. Tiba-tiba Pak Gito turun dari tangga samping lalu masuk ke ruangan kita dengan muka setengah ngantuk tapi pucat, sambil pakai sarung dikalungin dan bawa bantal. Kurang lebih kayak gini deh. Kita kan bingung ya lihat dia kayak gitu. Sebenarnya di sini kita pakai bahasa Jawa, tapi biar mudah ku translate langsung pakai bahasa Indonesia. Temenku nanya, kenapa Pak? Pak Gito malah balik nanya, Yono mana? Dia tidur sini? Enggak Pak, tuh lagi bersih-bersih ruangan bos, jawabku. Lalu Pak Gito nyamperin Pak Yono.
Setelah itu kita lanjut kerja tanpa tahu menahu ada apa sampai kita pulang. Besok siangnya pas jam makan siang, kita lagi istirahat ngerokok sama Pak Yono. Disitulah kita baru tahu cerita sebenarnya kenapa Pak Gito semalam tahu-tahu ke ruangan kita. Pak Yono cerita ternyata semalam Pak Gito diisengin di kamar dia tidur. Jadi sewaktu Pak Gito tidur, tiba-tiba dia merasa ada istrinya tidur di sebelahnya. Karena setengah sadar, Pak Gito ngelonin istrinya itu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa istrinya kan di Kediri. Saat dia membuka matanya, ternyata benar YG dia kelonin bukanlah istrinya. Namun sesosok pocong, lengkap dengan kain kafannya YG lusuh. Bukanlah guling YG dipeluk waktu awal dia tidur, bukan pula istrinya seperti di bayangannya tadi. Ya tentu saja Pak Gito langsung ketakutan dan akhirnya dia ke ruangan kita malam itu. Akhirnya Pak Gito dan Pak Yono tidur di ruangan kerja kita, tidak ada YG berani tidur di kamar mereka. Sorenya kita rame-rame nanyain kebenaran cerita ini ke Pak Gito. Dia pun mengiyakan. Jendro, sekitar 8 bulan kemudian, barulah pertama kali aku mengalami sendiri. Jadi sebelumnya, selain cerita Pak Gito ada beberapa cerita lain dari security dan OB, Pak Yono. Pak Yono cerita dia sering melihat bayangan putih lewat tangga sebelah kantor ketika bersih-bersih kantor malam hari sepulang karyawan-karyawan pulang. Tapi gak ada siapa-siapa. Karena posisi kantor di basement dan jendela kaca menghadap ke tangga, jadi siapapun YG lewat pasti kelihatan. Security juga pernah cerita pengalamannya ketika patroli malam keliling kantor. Ketika dia turun tangga, dia melihat dari jendela luar kalau ada cewek rambut panjang masuk ke arah toilet dan pantry. Karena khawatir ada maling, dia langsung masuk ke kantor. Namun ternyata kosong. Jadi waktu itu, aku terpaksa lemburan ngerjain beberapa desain karena mau dipakai meeting si bos besok pagi. Karena aku kerjanya pakai PC kantor, jadi gak mungkin ku bawa pulang. Alhasil mau semalam apapun aku harus kerjain di kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, teman-temanku YG tadinya cuma nemenin sambil main game, nonton film udah pada pulang. Tinggal aku sendiri di kantor, pikirku sih gak masalah toh di ruangan sebelah ada Pak Gito dan Pak Yono. Kalau ada apa-apa aku tinggal ke sana. Sampai pukul 12 lewat, kerjaanku belum selesai. Masih ada beberapa desain YG aku sendiri belum srek. Ketika itu sudah muncul bayangan-bayangan sekelebat putih YG lewat tangga. Awal kupikir kucing, tapi begitu melewati pintu kaca kok setinggi manusia. Nah posisi mejaku kayak gini. Sekalipun aku menatap monitor, dari ekor mata masih bisa ngeliat ke arah pintu kaca. Pikiranku udah kacau sebenarnya, tapi aku berani-beraniin demi kerjaan beres supaya besok aku gak perlu ngantor pagi-pagi banget. Seketika aku ngomong sendiri dengan maksud didengar sama makhluk-makhluk tak kasat mata di situ. Ku bilang gini, iya, nanti jam 1.30 aku pulang. Karena mungkin seperti di kosku YG di Malang, makhluk beginian katanya jam aktifnya tuh malam sekitar jam segitu. Karena saking fokusnya, tak terasa sudah hampir jam 2 dini hari. Lagi menatap layar monitor abis kirim email kerjaan, tiba-tiba pintu kaca YG menuju tangga bergetar cukup kencang seperti digoyang-digoyang dari luar. Sontak aku kaget langsung merhatiin pintu tersebut dan berharap ada orang YG masuk, entah security atau Pak Yono. Namun, nihil tak ada siapa-siapa. Sepersekian detik aku masih mencoba menalar kejadian barusan, barangkali ketiup angin. Tapi malam itu tenang, tak ada angin berhembus. Tanpa mencoba bernegosiasi lagi, aku langsung matiin PC dan buru-buru pulang. Mana mau gak mau harus lewat pintu itu, karena itu satu-satunya pintu YG dibuka kalau lemburan. Pas keluar lewat pintu itu, aku pamitan YG entah ke siapapun itu. Permisi, ini aku pulang beneran ya. Danu, sekitar 6 bulan aku kerja, kantor marketing akhirnya selesai. Di sana hanya untuk tim sales dan marketing. Bangunan tersebut terdiri dari dealing room, show unit,
toilet tamu di lantai 1 dan meeting room, sales area, toilet, pantry, musola, ruang admin di lantai 2. Pak Danu adalah seorang manajer marketing di tempatku bekerja. Ruang kerjanya di lantai 2 bersama dengan admin marketing. Suatu malam Pak Danu lemburan di kantor marketing sendirian. Tim sales dan admin sudah pulang sehabis maghrib seperti biasa. Yuda, salah satu admin mengingatkan Pak Danu sembari berpamitan, "Pak jangan pulang malam-malam, di sini serem." Tapi Pak Danu malah cengengesan dikiranya Yuda bercanda. Ketika sudah mulai malam sekitar pukul 20 mulailah gangguan-gangguan kecil muncul. Pak Danu masih cuek dan berkutat pada laptopnya, tapi memang dia dikenal cukup pemberani. Tiba-tiba ada remote AC jatuh tepat di samping meja kerjanya. Pak Danu masih cuek sambil mengambil remote tersebut. Kemudian ditaruhlah di meja, tepat di samping laptopnya. Sedang fokus mengetik tiba-tiba jatuh lagi remote AC. Hanya saja kali ini berbeda, sedikit dilempar. Pak Danu dengan santai mengambil lagi di bawah meja kerjanya. Karena dia berpikir remote YG tadi kesenggol dan jatuh. Ketika ditaruh di meja, barulah dia menyadari ternyata itu remote yang berbeda. Karena sekarang terdapat 2 remote AC di meja dia. Pak Danu mulai sedikit ketakutan, semua ruangan sudah kosong tak ada satu orang pun. Bahkan OB sudah mematikan lampu pantry dan meeting room. Namun dia masih berkutat dengan laptopnya, dengan mengesampingkan rasa takutnya. Tiba-tiba ada lagi suara remote jatuh di bawah mejanya, lebih kencang daripada sebelumnya, seperti dilempar. Perlahan dia memperhatikan sekitar, diambil lagi remote di bawah mejanya. Dan sekali lagi, benar adanya sudah ada 3 remote AC di mejanya. Saat itu pula bulu kuduknya berdiri. Tanpa babi bu, Pak Danu segera bergegas meninggalkan ruang kerjanya. Sepanjang dia berjalan keluar, dia melihat ke arah toilet dan melewati meeting room yang sudah gelap. Dia berjalan cepat sambil mendekap laptopnya dan menunduk tanpa berani melihat ke depan. Gita adalah resepsionis muda baru lulus sekolah. Berparas cukup menarik dan periang. Suka menyanyi dan menari-menari di kala waktu luang. Maklum di sekolah dulunya dia ikutan ekskul dancer. Gita ini akrab dengan semua orang kantor, jadi gak heran banyak orang hafal sama tingkahnya. Seperti biasa, Gita datang selalu lebih pagi daripada karyawan lainnya. Dia bertugas mengecek kebersihan serta kerapian kantor marketing sebelum jam operasional. Waktu itu dia datang kira-kira pukul 7.15 pagi. Kantor masih sepi, hanya ada OB yang sedang menyapu di teras lantai 1. Dia bergegas menuju lantai 2 untuk menyimpan tas dan jaketnya di loker dekat pantry. Untuk menuju pantry dia harus melewati meeting room dan ruang admin. Image. Setelah dia ganti baju dan menyimpan tas serta jaket di loker, dia hendak turun ke lantai 1 untuk mengecek kebersihan show unit. Dia melihat Yuda sudah ada di ruang admin. Gita dengan riang menyapa Yuda. "Woi Mas Yud," sapa Gita ketika melihat Yuda. Namun Yuda hanya diam tak bergeming. Gita pikir mungkin Yuda tak mendengar sapaannya. Gita berjalan melewati meeting room, turun tangga ke lantai 1. Sebelum mengecek kebersihan kantor marketing, Gita keluar sebentar. Ketika dia buka pintu, dia melihat sosok Yuda sedang parkir sepeda motornya persis di depan kantor marketing. "Wih tumben kamu udah nyampe sepagi ini," sapa Yuda sambil naruh helm. Gita cuma melongo keheranan. "Lo Mas Yuda baru nyampe?" tanya Gita kebingungan. "Nah ini aku baru parkir." "Kenapa?" Yuda tanya balik. "Lah terus tadi yang di atas siapa?" tanya Gita masih gak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. "Apaan sih? Jelas-jelas aku baru nyampe ini," jawab Yuda sedikit ketus sambil berlalu menuju kantor marketing. Meninggalkan Gita yang masih kebingungan. Waktu kejadian itu kebetulan aku sedang tidak di kantor. Awal mulanya semua terlihat berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Namun ketika menjelang sore, barulah semuanya berubah.
Di kantor marketing seperti biasa, ada beberapa sales sedang follow up customer di teras depan kantor marketing. Di lantai 2 lengkap ada Pak Danu, Yuda dan Nur di ruang admin. Saat itu kita sedang di kursi resepsionis dengan sales counter. Ada salah satu anak back office bernama Handi sedang di dekat meja panjang. Dia melihat Gita berjalan masuk ke arah toilet. Selang beberapa menit, Gita keluar dari toilet sambil bernyanyi lirih dan menari tari Jawa menuju ke Handi. Handi yang sudah tahu kebiasaan Gita seperti itu, dia cuek-cuek aja. "Ngapain sih kamu Git?" tanya Handi. Namun Gita malah semakin kencang suaranya dan menari-nari gak jelas. Tak lama kemudian, Gita tiba-tiba teriak kencang sambil kepalanya mendongak ke atas. Lalu pingsan. Ternyata sedari tadi dia kesurupan. Saat itulah Handi baru sadar pantas saja dia bertingkah aneh sejak keluar dari toilet. Sales counter yang tadi juga ngeliatin aja langsung teriak manggil orang-orang untuk minta tolong. Tak lama akhirnya semua YG di lantai 2 turun ke bawah, sales yang di teras pun ikut masuk untuk membantu doa. Selang beberapa menit, akhirnya Gita pun siuman. Setelah itu, aku baru sampai kantor. Pas banget Yuda dan temanku satu lagi, Tias mau nganterin Gita pulang ke rumahnya naik mobil. "Ayo Jen, temenin aku nganter Gita pulang," pinta Yuda. Di perjalanan pulang, Yuda dan Tias cerita soal kejadian tadi. Gita duduk di tengah ditemani oleh Tias. Saat itu Gita akhirnya menceritakan awal mulanya kenapa dia bisa sampai kerasukan. Ternyata hari itu Gita sedang menstruasi. Ketika dia ganti pembalut di toilet, dia membuang pembalut bekas ke tempat sampah tanpa dicuci terlebih dahulu. Saat dia membuka pintu mau keluar tiba-tiba saja pandangannya jadi kabur dan gelap. Setelah itu dia tidak ingat sama sekali. Bahkan dia pun tidak ingat sudah bernyanyi dan menari-menari gak jelas. Untungnya banyak saksi dan terekam CCTV, jadi dia pun tahu kalau kami gak ngarang cerita. Sejak saat itu, dia gak pernah asal buang pembalut bekas lagi. Selalu dicuci lebih dulu. Ferdi merupakan tim dari KSHI dari pihak kontraktor YG membangun apartemen. Tapi dia akrab dengan kita yang dari pihak developer, karena memang masih sepantaran dengan kita. Image. Dia termasuk anak yang ramah dengan semua meskipun agak tengil. Ferdi ngekos tak jauh dari lokasi apartemen, hanya tinggal menyeberang jalan raya. Dia memilih tinggal tidak jauh karena pembangunan juga dilakukan sampai malam hari. Suatu malam ketika dia tengah tidur di kos, kejadian aneh ini bermula. Waktu itu dia bermimpi dengan latar persis seperti di lokasi pembangunan. Dia duduk bersama salah satu orang KSHI sedang membicarakan pekerjaan. Mereka berdua duduk di samping parkiran motor. Tiba-tiba Ferdi dipanggil seorang nenek YG sedang berdiri di depan bangunan tua milik restoran. Lengkap dengan taman kecil di depannya. Persis seperti aslinya, hanya saja ini di dalam mimpi. Nampak anggota keluarga yang lain di bangunan tersebut. Nanti malam dilanjut. Jadi karyawan berakhlak dulu kalau jam segini. Oke kita lanjutin ya, udah malam banget sih. Tapi gak apa-apa, biar makin asik. Selain nenek yang tadi, Ferdi melihat ada dua nenek lagi, YG satu duduk di kursi dan satunya berdiri di dekat pagar. Ada pula beberapa orang dewasa dan anak-anak YG berlarian di taman. Tapi emang dasar Ferdi, dia malah bercanda sama temannya. Itu tuh Pak dipanggil, iseng Ferdi sambil menyenggol temannya. Tapi temannya menolak, bukan, itu kamu YG dipanggil. Akhirnya Ferdi menghampiri nenek tadi sambil sedikit membungkukkan badan sebagai tanda sopan santun. Ya Mbah, ada apa? Tanya Ferdi sopan. Sesampainya di muka bangunan tadi, dia melihat jelas raut muka si nenek YG nampak kesal. Ini loh, tamanku mau kamu apain, kok dibongkar gini? Tanya nenek dengan nada tinggi. Ferdi YG hanya ngikutin perintah atasan gak bisa apa-apa selain menjawab, maaf Mbah, sebenarnya bukan dibongkar. Karena pembangunan apartemen, taman ini harus dipindahkan Mbah.
Mendengar jawaban itu nenek tadi bukannya makin tenang, tapi malah semakin kesal. Enak saja. Kalau taman ini dibongkar cucu-cucuku main di mana Nenek itu semakin marah sambil menunjukkan ke arah Ferdi. Ferdi kaget bercamuk takut mendengar teguran itu. Sontak dia terbangun dari mimpinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafas tersengal tersegal. Dia pun terdiam, melihat jam masih pukul 2 dini hari. Dia tak percaya dengan mimpinya barusan. Lalu mengambil minum untuk menenangkan hatinya. Ferdi masih belum mengerti maksud dari mimpinya tadi. Karena masih ngantuk, dia pun melanjutkan tidurnya kembali. Setelah dia terlelap, dia mimpi lagi. Anehnya mimpinya berlanjut. Di dalam mimpinya, dia sudah berada di lokasi YG sama seperti sebelumnya, di depan teras bangunan tua tadi. Lagi-lagi dia dipanggil oleh salah seorang nenek, namun kali ini berbeda orang. Nenek YG kali ini lebih ramah dan hangat pembawaannya. Nah Ferdi, maafkan si Mbah YG tadi ya. Dia memang begitu. Jadi gimana tadi maksudnya? Tanya nenek itu dengan lembut. Mendengar pertanyaan YG halus seperti itu, ketakutan Ferdi langsung lenyap. Begini Mbah, ini kan sudah mulai pembangunan. Jadi taman ini terpaksa dibongkar, tapi kita bikinkan YG baru di belakang situ. Cucu-cucu Mbah nantinya bisa main di sana, jelas Ferdi. Nenek itu kemudian berkata, oh begitu toh Mas, ya sudah ndak apa-apa. Tadi aku udah bilang juga ke Mbah YG tadi, kita udah rembukan juga. Pada dasarnya monggo aja, silahkan kalau mau dipindahkan. Tapi bilang ke bosmu untuk minta izin dulu, bukan hanya dia, tapi semua karyawan YG bekerja di sini. Setelah nenek tersebut bilang seperti itu, Ferdi kembali terbangun dari mimpinya. Kali ini jantungnya berdegup jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dia benar-benar tidak mempercayai apa YG barusan dia alami. Mimpi macam apa YG bisa berkelanjutan seperti ini? Dia kembali mengambil minum, dia habiskan langsung 1 botol air minumnya. Sambil menenangkan diri, dia mencoba mengingat kembali mimpinya. Setelah betul-betul sadar, Ferdi merasa bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa. Dia merasa ini tadi adalah amanah YG harus dia sampaikan. Pagi hari ketika morning briefing, dia sampaikan ke seluruh tim KSH. Baru siang harinya ke tim developer. Sehingga sore harinya digelar pengajian di lokasi pembangunan YG dihadiri oleh seluruh karyawan dan kuli bangunan. Setelah pengajian selesai, sekitar pukul 16, barulah dibongkar seluruh area taman serta outdoor restoran YG akan dibangun apartemen. Syukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Doni adalah salah satu SPV keturunan Tionghoa dan Arya adalah General Affairs di kantor. Mereka berdua teman dekat Yuda. Mereka sering pergi nongkrong sepulang ngantor. Kejadiannya terjadi ketika Doni, Arya dan Tia, sales counter yang membantu Gita kesurupan, sedang menemani Yuda kerja lembur di ruang admin di lantai 2. Hari sudah menjelang jam 7 malam. Seperti biasa, lampu utama ruang sales dan meeting room sudah dimatikan, hanya lampu ruang admin, toilet dan pantry yang masih nyala. Hanya lampu ambience yang nyala untuk sedikit penerangan. Doni dan Arya duduk menghadap jendela keluar, Tia duduk di menghadap Yuda sambil main HP. Doni dan Arya ngobrol sambil sebat. Karena ngerasa bosen, Tia merengek ngajakin. Yo, pulang yo. Mulai serem di sini, kata Tia. Tapi dua cowok ini malah ngeremehin. Ah masih jam segini juga, mau ngapain pulang cepet-cepet, kata Doni. Arya nimpalin. Iya nih, kayak di kosan ada kegiatan aja. Karena mendapat jawaban tak memuaskan, Tia mengalah. Karena dia pun pulangnya nebeng mereka. Mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul. Yuda masih sibuk dengan pekerjaannya. Sampai tiba-tiba Doni melihat sosok perempuan rambut panjang berbaju putih yang melayang tepat di depan jendela. Persis di wilayah outdoor restoran yang banyak pohon tinggi. Seketika mukanya langsung pucat, karena dia sadar ini di lantai 2.
Kamu lihat ada YG lewat gak barusan? Tanya Doni ke Arya masih gak percaya dengan apa yang dia lihat. Iya, aku juga lihat Cuk, jawab Arya. Tia yang mendengar itu langsung makin takut. Kalian lihat apa? Tanpa menjawab pertanyaan Tia, Arya ngajakin buru-buru buat pulang. Udah kita pulang aja yuk, buruan, suruh Arya. Iya Yud, udah Yud beresin laptopmu, kita balik sekarang, ujar Doni. Yuda yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini pun tak banyak bertanya. Yuda segera membereskan laptopnya. Dan mereka berempat langsung meninggalkan kantor marketing. Pak Ridwan adalah salah satu security yang bekerja di kantor itu sejak awal. Pada hari itu dia bertugas jaga shift siang. Shift siang dimulai dari pukul 8 SD pukul 20. Kebetulan malam itu semua karyawan di kantor marketing sudah pulang. Seperti biasanya, sebelum Pak Ridwan pulang, dia selalu menyempatkan untuk sholat Isya terlebih dahulu. Dia berjalan memasuki kantor marketing dan segera naik tangga menuju lantai 2, di mana letak lokasi musola. Semua lampu sudah dimatikan, hanya lampu ambience yang dinyalakan. Pak Ridwan berjalan menaiki tangga di tengah keremangan lampu. Ketika sudah berada di depan meeting room, dia mendadak berhenti. Dia berusaha mempertajam penglihatannya di tengah-tengah cahaya lampu yang temaram. Image. Dia hampir tak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Pak Ridwan melihat ada rambut hitam panjang yang sangat lebat namun kusut menjuntai sampai ke lantai. Tepat persis di belokan musola ke arah toilet dan pantry. Karena terhalang sekat dinding, Pak Ridwan tak dapat melihat ujung rambut tersebut. Pak Ridwan masih terdiam mematung, waktu berjalan sangat lambat baginya. Sampai sepersekian detik kemudian, rambut panjang tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat berbelok ke arah pantry, seperti ditarik oleh tubuh yang berlari. Image. Sontak Pak Ridwan seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Dia segera bergegas turun tangga sambil sedikit berlari tanpa menengok ke belakang. Dia mengurungkan niatnya untuk sholat di mushola. Dia memilih untuk sholat nanti saja di rumah. Heru adalah salah satu sales YG cukup lama bekerja di sana. Waktu itu dia tengah bertugas untuk jaga kantor, sementara sales lain sedang jaga pameran di luar. Pada siang itu Heru duduk di lantai 2, di meja sales setelah selesai follow up calon customer. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ternyata ada video call dari istrinya. Heru langsung mengangkat. Setelah mengobrol tak lama, Heru ingin ngobrol dengan anaknya yang masih balita. Lebih tepatnya bukan ngobrol sih, tapi lebih ke ngemong. Image. Tengah asik godain anaknya, tiba-tiba anaknya bertanya. "Ya, itu siapa?" Tante Tuti ya, sambil menunjuk ke arah belakang Heru. Tante Tuti adalah SPV timnya Heru, jadi anaknya sudah kenal dengannya. Heru menengok ke belakang, tapi ternyata kosong tak ada siapapun. Di lantai 2 hanya dia seorang diri. Dia heran, anaknya melihat siapa. "Gak ada siapa dek, adek lihat siapa?" tanya Heru memastikan. "Itu tadi ada Tante Tuti di belakang ayah." "Tapi sudah pergi," jawab anaknya polos. Saat itu juga Heru bingung dan bulu kuduknya pun berdiri. Karena memang tak ada seorang pun di lantai 2, kecuali dia sendiri. Dia segera menyudahi video call itu, daripada semakin banyak YG anaknya lihat di sana. Heru akhirnya memilih untuk jaga kantor di lantai 1 bersama OB dan security. Itu adalah beberapa cerita pengalaman YG dialami olehku dan beberapa YG temanku alami selama bekerja di sana. Sampai pada Q1 2013, masa kontrak kerjaku habis. Waktu itu aku memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjaku di sana. Selain banyak sekali hal mistis YG dialami, aku sudah merasa waktunya untuk melanjutkan skripsiku. YG udah deadline. Udah dapat surat peringatan dari kampus. Hehehe. Benar saja, ketika aku kembali menginjakan kaki ke kampus, banyak teman-temanku YG udah lulus.
Tapi banyak juga YG belum lulus, mayoritas ya karena sambil nyari duit di luar. Singkat cerita, aku lulus di Agustus 2014 dan diterima kerja di Jakarta pada Januari 2015. Saat itulah aku harus pindah ke Jakarta. Tapi karena masih banyak teman di Malang, aku cukup sering pulang ke Blitar dan main ke Malang. Hampir setiap 3 bulan aku pulang dan berkunjung ke Malang. Ketika di Malang, aku biasanya numpang tidur di kosku YG dulu. Iya betul, kos berhantu YG aku ceritakan di thread sebelumnya. Saat itu aku sedang ada tugas luar kota dari kantor, yaitu ke Malang selama 3 hari, Senin SD. Rabu. Tapi aku ngambil cuti hari Kamis, kebetulan Jumat hari libur nasional. Tanggung biar sekalian main-main di Malang. Pada hari Rabu setelah urusan kantor selesai, teman-teman kantor langsung balik ke Jakarta. Lalu untuk menghemat pengeluaran, aku memilih tidur di kosku dulu, numpang ke teman YG masih di sana, si Emon. Jendro, ketika tidur di situ, aku bermimpi sedang berkunjung ke bekas kantorku YG di Surabaya. Seperti mimpi-mimpi pada umumnya, aku gak tahu kenapa tiba-tiba aku sudah berada di depan ruang meeting YG berdinding kaca. Ini bukanlah ruang meeting di kantor marketing YG dulu, tapi ini adalah ruangan baru, bagian dari bangunan apartemen. Jadi apartemennya sudah terbangun setelah aku keluar dari sana. Di lantai dasar memang difungsikan untuk pengganti kantor marketing dan beberapa disewakan. Di mimpiku itu aku melihat dari luar ruang meeting. Karena berdinding kaca, aku jadi bisa melihat kegiatan meeting para sales dan SPV dan sedang dipimpin oleh temanku, si Yuda. Semua berjalan seperti biasa, apa adanya. Tapi aku melihat sesuatu YG aneh, yaitu ada sosok perempuan berambut panjang menjuntai ke lantai dan berpakaian serba putih. Iya betul, YG kulihat adalah kuntilanak. Kuntilanak tersebut berdiri persis di belakang Yuda. YG sedang duduk mimpin meeting bersama sales. Yuda tampak tak menyadari kehadiran kuntilanak itu. Aku hanya terpaku di depan ruang meeting. Ketika Yuda sedang ngomong tiba-tiba dia didorong dari kursi oleh kuntilanak itu. Yuda sampai terjatuh terjerembab dari kursi saking kenceng dorongannya. Kemudian kuntilanak itu melayang terbang belok menuju ke arah toilet dan gudang. Sales pada kebingungan lihat Yuda YG tiba-tiba jatuh. Saat itu aku langsung masuk ke ruang meeting untuk menolong Yuda. Aku bantuin Yuda bangun sambil nunjuk ke arah perginya kuntilanak tadi. Cuk! Itu dia lari ke situ, Cuk. Ayo diuber, kataku sambil nunjuk ke arah toilet. Aku dan Yuda langsung lari ke arah toilet. Namun pas belokan tiba-tiba kuntilanak itu balik menyerang kita. Aku lihat muka seramnya YG bertaring dengan muka keriput dan mengelupas pada beberapa bagian. Giginya menyeringai dengan kuku-kukunya YG lancip dan tajam. Sontak aku terbangun dari mimpiku. Jantungku berdegup kencang, nafas tersengal-tersengal, badanku basah oleh keringat. Aku melihat Emon masih tertidur meringkuk pulas di karpet depan laptop. Sialan, mimpi apaan sih ini, dengusku kesal. Kulihat ternyata masih sekitar jam 2 dini hari. Akhirnya aku melanjutkan tidurku sambil mikirin maksud mimpiku tadi. Pagi harinya ketika sarapan pecel, aku ceritain mimpiku ke Emon. Coba tanya ke Mas Kusuma deh Mas. Kan dia sakti, saran Emon. Kupikir gak ada salahnya sih aku telpon Kusuma. Kusuma adalah teman kosku di Malang dulu, sama-sama penghuni kos horor YG ada di ceritaku sebelumnya. Akhirnya aku WhatsApp tuh Kusuma, ku ceritain secara singkat namun detail. Kusuma malah ngasih jawaban YG bukan kuharapkan, itu tandanya dia kangen sama kamu Le, KM disuruh nengokin dia, hahaha. Mendapat jawaban seperti itu, makin aku kepikiran. Karena kepikiran, aku jadi mikir apa jangan-jangan ini tuh pertanda kalau ada apa-apa sama si Yuda. Kuputuskan saat itu juga untuk WhatsApp Yuda. Aku ceritain soal mimpiku. Tapi syukurlah ternyata Yuda gak kenapa-kenapa. Dia malah ngetawain mimpiku itu. Ya iya juga sih, kayak aneh aja emang.
Karena Yuda gak kenapa-kenapa, ya udah aku gak mikirin lagi perihal mimpiku itu. Waktu itu aku belum tahu ternyata itu mimpi bukan sembarang mimpi. Hari Sabtu abis subuh, aku pergi main ke Surabaya. Maklum, ada teman dekat, YG kuliah sekaligus kerja di Surabaya. Maksudku biar kita bisa balik Malang barengan. Karena dia masih ada kerjaan di kantor paginya, aku akhirnya memutuskan untuk main ke kantor lamaku itu. Hitung-hitung sekalian pingin lihat perkembangannya seperti apa. Sesampainya di sana, pas aku di depan lobi, aku ketemu sama teman-temanku dulu YG masih kerja di kantor itu. Kulihat ada Tias, Randy dan Handi YG sedang nyantai di taman dekat lobi. "Hey Endro, apa kabar? Makin makmur kamu di Jakarta," sapa Tias ramah. Sebagai orang Indonesia, pastinya salaman sama mereka. Lalu Randy nanya, "Ada urusan apa kesini tumben?" Karena aku orangnya suka bercanda dan sal kalau jawab pertanyaan orang, ku jawab aja iseng, "Ah ini lo mau nengokin Mbak Kunti YG ada di ruang meeting. Kemarin lusa, aku tuh mimpi kalau si Yuda diisengin kuntilanak YG ada di ruang meeting. Yuda didorong sampai jatuh ke lantai terus kuntilanak itu kabur ke arah toilet," tambahku. Mendengar jawabanku itu, Tias tiba-tiba malah kaget dan heran. "Lo kan bener Endro. Senin kemarin kan Yuda emang diisengin kuntilanak di ruang meeting," jelas Tias padaku. "Hah, seriusan? YG bener KM? Diisengin gimana?" tanyaku kaget juga. "Beneran, jadi kan Senin kemarin Yuda meeting sama sales. Nah pas dia marahin salah satu sales kita, si Vina. Vina itu pas dimarahin cuma nunduk aja. Dipikirnya kan namanya dimarahin ya nunduk dong. Ternyata bukan itu. Vina tuh ngomong, 'Mas udahan yuk meetingnya.' Ya karena udah lama meetingnya, Yuda bubarin meetingnya. Nah pas di luar ruang meeting, Vina baru cerita YG sebenarnya kalau tadi pas di dalam ada kuntilanak di belakang Yuda. Jadi Vina itu nunduk karena takut ngeliat kuntilanak, bukan karena dimarahin si Yuda. Vina kan anak indigo Endro," cerita Tias panjang lebar. Anak-anak juga membenarkan ceritanya Tias. "Wah jancuk, Yuda aku tanyain katanya gak ada apa-apa. Tapi kan mimpiku itu Kamis dini hari, itu kejadiannya Senin sebelumnya," kataku masih nyangkal. "Tapi bener kan KL Yuda mau diisengin kuntilanak di situ? Cuma mimpimu abisnya kejadian itu toh," Tias masih ngotot. Setelah itu aku ditemani anak-anak untuk ngecek ruang meeting. Di sana, aku berkata dalam hati, "Hai aku udah nengokin kamu ya. Jadi jangan ngisengin teman-temanku di sini lagi. Dan gak usah ke mimpiku lagi." Setelah itu sambil nunggu temanku, aku ngopi dan sarapan soto ambengan sama mereka sekalian di resto sebelah. Di sana, aku diceritain salah satu cerita epik di apartemen. "Tias, usai kami sarapan, tentunya kami ngopi dulu sambil ngerokok santai." Tias cerita mengenai kejadian beberapa bulan YG lalu. Ini adalah satu dari sebagian YG menurutku gokil. Jadi beberapa bulan lalu, ada 3 anak magang dari salah satu SMK Surabaya. Mereka magang selama 3 bulan di sana, membantu di bagian keuangan dan administrasi. Kejadian bermula ketika sore hari mereka bertiga sedang berada di lobi bersama resepsionis. Lobi memang terkenal sering ada gangguan-gangguan kecil, seperti sekelebat bayangan lewat atau suara-suara anak kecil. Sebut saja nama mereka adalah Mawar, Melati dan Lili. Ketika itu Mawar merasa gak enak badan. Tapi karena belum jam pulang, maka dia memilih pulang nanti saja, toh mereka motoran bareng. Tengah mereka asik ngobrol, Mawar lebih banyak diam sambil duduk tiduran di meja. Tanpa YG lain sadari ternyata Mawar tiba-tiba kerasukan, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak-teriak gak jelas. "Aardrik!" Tapi tampak jelas dia kesakitan. Untung saat itu lobi sedang sepi, tak ada penghuni YG mondar-mandir. Melati dan Lili langsung membantu Mawar untuk duduk di sofa lobi. Resepsionis buru-buru ngambilin air putih.
Ketika didudukan di sofa, Mawar menangis histeris, kemudian tertawa menyeramkan. Tertawanya keras melengking ke seluruh sudut lobi. Mereka bertiga tentu saja berdoa sebisa mereka, tapi kondisi Mawar tak kunjung membaik. Sampai tiba-tiba Mawar mencekik dirinya sendiri. Melihat seperti itu, resepsionis langsung lari ke kantor manajemen untuk meminta bantuan ke salah satu karyawan YG terkenal religius di kantor. Karyawan itu namanya Mas Amin, dia emang lulusan pondok pesantren dulunya. Dia tengah duduk nyantai di lorong samping kantor dengan karyawan lain. Resepsionis terdengar manggil Mas Amin. Mas, itu tolongin. Mawar tiba-tiba kesurupan di lobi, katanya panik. Tapi mungkin karena Mas Amin udah biasa kali ya, dia tetap tenang and stay cool. Bentar, ini baru bakar rokok. Abisin sebatang dulu ya, sahut Mas Amin kalem. Melihat reaksi Mas Amin kayak gitu, resepsionis itu gak bisa ngapa-ngapain. Sambil nunggu rokok habis, dia menceritakan kejadian tadi ke Mas Amin. Tak lama setelah itu mereka menuju lobi untuk menolong Mawar. Ya udah yuk kita tengokin Mawar, ajak Mas Amin gak tega lihat resepsionis cemas. Syukur alhamdulillah setelah didoain Mas Amin, Mawar bisa langsung sadar. Kata Mas Amin, Mawar lagi kecapean aja. Tapi ternyata Mas Amin nyembunyiin sesuatu dari YG lain. Besoknya ketika Mawar masuk kantor, dia menceritakan soal kejadian kemarin. Jadi ternyata selama ini Mawar termasuk anak indigo. Sejak kecil Mawar punya teman bayangan alias tak kasat mata YG selalu mengikutinya kemanapun. Jadi kemarin itu dipicu karena YG mengikuti Mawar itu sedang berantem dengan penghuni asli apartemen YG berada di lobi. Dampaknya kena di Mawar, YG berakibat kesurupan sampai mencekik dirinya sendiri. Jadi sewaktu mencekik diri sendiri itu sebenarnya adalah si penghuni asli apartemen YG hendak mengusir temannya, Mawar. Mendengar cerita Tias itu, aku semakin heran dengan wilayah apartemen ini. Sejak belum dibangun sampai sudah berdiri 3 tower apartemen masih juga banyak gangguan. Setelah itu aku pulang untuk menjemput temanku YG tadi, mau main sama dia sekalian aku mau nyari oleh-oleh terus pulang ke Malang. Tapi karena saking buru-buru balik, aku melakukan keteledoran YG berujung ke pengalaman kurang mengenakan. Jadi ceritanya waktu itu charger dan powerbankku ketinggalan di resto, karena ku titip waktu ngecharge powerbank. Orang lupa kan gak inget ya? Karena itu setelah nyari oleh-oleh, aku mampir balik ke kantor itu. Ningrum, sekitar pukul 18 aku dan temanku, si Ningrum nyampe kantor lamaku itu lagi. Semua karyawan manajemen sepertinya sudah pulang, tinggal beberapa sales YG nampak di kantor marketing. Karena malas parkir di basement, aku milih parkir bentar di depan lobi. Posisinya charger dan powerbank udah dititipin ke OB sama Tias. Jadi aku ngambilnya ke kantor manajemen. Ningrum ku minta nunggu di mobil aja karena toh cuma bentar pikirku. Aku bergegas menuju kantor manajemen YG tak jauh dari lobi. Ketika aku masuk kantor ternyata masih ada OB YG bersih-bersih. Ternyata OB itu Pak Yono, akhirnya terjadilah obrolan basa-basi YG menurutku cuma sebentar. Pak Yono ngambil charger dan powerbankku sambil nanya kabarku. Lagi asik ngobrol tiba-tiba HP kau bunyi, ternyata Ningrum YG telepon dan sudah ada beberapa chat dari dia. Kuangkat telepon dia, kupikir gak sabaran banget nih anak. Mas, ayo buruan balik, lama banget sih, gerutu Ningrum. Akhirnya aku pamitan sama Pak Yono, daripada direwelin nanti di perjalanan pulang. Pas aku masuk mobil sudah pasti aku diomelin dikit. Kamu itu katanya ngambil powerbank doang, tapi lama banget sih, keluh Ningrum. Tadi ada Pak Yono, jadi ngobrol bentar kan udah lama gak ketemu. Kenapa sih buru-buru banget, balasku. Aku ngeliat setan tahu mas, kata Ningrum. Disitulah aku baru menyadari muka Ningrum udah pucat ketakutan. Ah beneran? Di mana? Apaan YGKM lihat? Tanyaku juga kaget.
Jadi tadi kan pas aku mainan HP, aku lihat ada anak-anak kecil lari-larian di situ, dekat Mas. Aku cuekin kan, kupikir lagi ada anak customer, kan biasa ada customer sampai maghrib. Lalu anak-anak itu berhenti di dekat bundaran situ, terus tahu gak mereka ngapain? Mereka tangannya ngayun-ngayun lambai-lambai ke aku, kayak ngajakin aku main gitu. Ya aku bingung lah. Aku perhatiin betul-betul ternyata bukan manusia dong. Kulit mukanya pucat Mas. Pas aku ngeliatin mereka tiba-tiba ada perempuan rambut panjang keluar dari lobi situ kayak ngajakin anak-anak itu masuk. Kayak ngelarang anak-anak itu gangguin aku gitu loh Mas, jelas ningrum padaku. Tunggu, perempuan rambut panjang itu maksudmu Miska? Tanyaku penasaran. Ya iyalah kuntilanak, apalagi coba? Mana melayang lagi jalannya, jawabnya ketus. Jancuk. Bener berarti, soalnya dulu Kusuma pernah juga cerita hal YG sama di sini. Ya udah kalau gitu kita buruan balik deh, kataku tak meragukan kesaksian Ningrum. Kita berdua segera balik ke Malang. Karena kalau kata orang-orang, Ningrum ini termasuk anak tulang renggang, yaitu anak YG mudah ditampakin atau ditempelin makhluk halus. Ya intinya diisengin lah. Ya kurang lebih begitulah beberapa cerita pengalaman mistis YG kualami dan dialami oleh teman-temanku di apartemen horor itu. Sebenarnya masih ada banyak lagi cerita-cerita lain. Kayak ada bayangan putih lewat di CCTV sampai kita rewin berkali-kali, tutup teko YG dilempar, kain kafan YG dikubur. Selesai.